Ya, dan kita akan langsung menuju ke rekan Bahrul Atokonsina yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara. Selamat siang Bahrul, silakan informasi Anda selengkapnya. Ya baik, selamat siang Akbar dan juga saudara. Tentunya pembangunan di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan dan tentunya kami juga akan terus memberikan informasi terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk Anda dan juga saudara. Untuk informasi pertama adalah Otorita Ibu Kota Nusantara terus memastikan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini terus dilakukan, bukan hanya sekedar melakukan pembangunan untuk gedung-gedung, namun juga peningkatan literasi untuk masyarakat yang ada di Ibu Kota Nusantara dan juga wilayah sekitar. Apa yang disampaikan oleh Direktur Pelayanan Dasar Otorita Ibu Kota Nusantara yakni Suito, ia mengungkapkan salah satu yang memang menjadi perhatian Otorita Ibu Kota Nusantara adalah terkait dengan kesehatan, yakni adalah penyakit HIV/AIDS, yakni adalah bagaimana masyarakat yang memang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara ini haruslah mengetahui bagaimana peningkatan literasi terkait dengan penyakit HIV/AIDS ini sangatlah penting. Bagaimana masyarakat harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk dapat menghindari penyakit ini. Selain itu, ia juga menekankan bagaimana jika masyarakat yang memang sudah menderita penyakit ini juga tidak perlu minder seperti itu untuk dapat juga bersosialisasi dengan masyarakat yang berada di sekitarnya. Dan dalam upaya itu juga OIKN juga telah melakukan berbagai langkah-langkah, salah satunya adalah telah melakukan workshop terkait dengan peningkatan literasi HIV/AIDS. Dalam workshop itu terdapat dua narasumber yang dihadirkan, yakni dari pihak Kementerian Kesehatan dan juga dari Rumah Sakit Umum Daerah Wilayah Sepaku, yakni dari Dr. Pratono yakni dari Kemenkes dan juga Dr. Jumria Penggolo yang berasal dari RSUD Sepaku. Dalam apa yang disampaikan oleh keduanya adalah Indonesia ini menempati urutan ke-14 dunia terkait dengan penyakit ini dan memang menjadi salah satu juga perhatian. Dan apa yang ada di lapangan ini seperti digambarkan seperti gunung es, yakni di atasnya ini terlihat sedikit yang muncul, yakni diibaratkan seperti masyarakat yang memang sudah diketahui menderita penyakit HIV/AIDS. Namun jika kita lihat, kita bandingkan gunung es yang berada di atas maupun di bawah, ini lebih banyak di bawah. Hal itu digambarkan bagaimana masyarakat yang memang memiliki HIV/AIDS ini mereka tidak berani untuk menyampaikan mereka juga memiliki penyakit tersebut dan juga takut untuk datang ke dokter, sehingga penyakit ini tidak dapat diketahui dan memang agak sulit untuk dapat disembuhkan karena memang masyarakat tidak berani untuk meriksa kesehatannya lebih lanjut. Tentunya juga apa yang telah dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara ini juga menjadi salah satu langkah dari OIKN untuk memastikan Ibu Kota Nusantara ini bukan hanya sekedar melakukan pembangunan gedung-gedung maupun juga penghijauan, pembangunan secara keberlanjutan di wilayah lingkungan, namun juga memastikan pemahaman masyarakat terkait dengan kesehatan ini lebih baik. Dan untuk informasi kedua adalah Otorita Ibu Kota Nusantara juga memastikan pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara ini juga memberikan dampak positif untuk masyarakat. Salah satunya adalah Otorita Ibu Kota Nusantara ini melakukan pelatihan-pelatihan kepada para UMKM yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara. Salah satunya adalah dengan hadirnya pelatihan kepada para petani jamur tiram yang salah satunya adalah Nuroji. Ia berada di wilayah Sepaku, lebih tepatnya di Desa Argomulyo, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Ia juga mendapatkan sejumlah pelatihan-pelatihan untuk dapat memastikan peningkatan kemampuan dalam menanam jamur tiram. Selain itu, ia juga diberi kesempatan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara ketika ada event-event terkait dengan UMKM. Ia booth-booth yang telah disediakan secara gratis, dan ini juga menjadi langkah OIKN untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menyebarkan UMKM apa saja yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara. Tentu ini juga menjadi salah satu langkah yang patut diapresiasi. Dan penanaman perlu diketahui ini dilakukan melalui penanaman di backlog sekam yang dilakukan selama 60 hingga 90 hari, dan dari proses tersebut dihasilkanlah berbagai produk-produk seperti keripik, sate jamur, hingga yang paling unik adalah rendang yang berasal dari jamur tiram. Dan berikut adalah pernyataan dari petani jamur tiram, Nuroji. Proses pembuatan media jamur ya, kita berawal dari pembuatan media ya yang dinamakan backlog seperti ini yang ada di rak ini. Media ini bahannya adalah antara lain serbuk kayu gergaji ya, serbuk gergaji dicampur dengan
dedak padi sebagai sumber nutrisi ya Pak. Terus kemudian ditambahkan kapur durumit sebagai sumber kalsium dan penetral pH, dan mungkin nutrisi-nutrisi lain itu bebas milih apa aja. Dari pemerintah otorita IKN sudah berapa kali ini ya melatih ke kami ya, gabungan kelompok budidaya jamur di Kecamatan Sepaku ya. Mungkin daerah kami di Sepaku ini bahan baku terutama serbuk kayu itu sulit didapat. Nah didapat tapi dengan harga mahal juga, sering kadang-kadang serangan hama, mime seperti gurem dan lain-lain itu perlu perhatian ekstra itu Pak. Ini masalah menjadi sumber kegagalan yang luar biasa. Ya, tentunya pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini terus memberikan dampak positif terkait juga dengan peningkatan literasi masyarakat, juga peningkatan ekonomi melalui pelatihan-pelatihan dan juga event-event UMKM untuk wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Tentunya ini memberikan dampak positif secara terus-menerus, dan tentunya kita doakan pembangunan ini terus memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar. Demikian dari Ibu Kota Nusantara, kembali ke Anda, Akbar. Ya, Bahrul Latokonsina langsung dari kawasan IKN. Terima kasih, selamat bertugas kembali.